pagi. Iya, oke. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, di sini Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Oke, jadi minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan ya tentang teks berita mulai dari pengertiannya, konsepnya. Ya, jadi anak-anak mungkin udah pernah baca berita di koran atau mungkin nonton berita di televisi atau di HP? Udah ya? Iya, udah sering banget. Tapi kalau kalian lagi nonton Upin Ipin misalnya, terus muncul tuh kan ada berita gitu. Iya, itu jangan di skip ya, karena itu dapat memperoleh informasi kita dari sana ya. Iya, menambah wawasan juga. Oke, nah dari berita-berita yang udah anak-anak tonton nih, ada nggak berita yang sekarang ini anak-anak ketahui lagi booming banget atau lagi tren gitu, atau lagi ngetren ya, atau lagi viral gitu ya istilahnya ya? Iya. Iya, boleh. Adit, beritanya apa? Oh iya, berita banjir kemarin ya. Iya, turut berduka cita sekali kepada keluarga atau ada anak-anak di sini menjadi yang terkena musibah dari bencana banjir itu sendiri. Iya, insya Allah semuanya udah baik ya. Iya. Terus dari berita nih, anak-anak bisa membedakan nggak mana yang berupa fakta dan mana yang berupa opini? Kemarin udah dijelaskan ya, fakta itu apa dan opini itu apa. Ada yang masih ingat? Oh iya, boleh Rangga. Iya benar. Kalau opini sendiri? Iya, benar, tepuk tangan kepada Rangga. Iya benar, jadi opini itu merupakan sesuatu hal yang belum dapat terbukti ya kebenaran datanya, sedangkan fakta itu dapat dipertanggungjawabkan kebenaran datanya. Betul sekali. Alhamdulillah ya anak-anak sudah mulai mengingat-ingat ya kemampuannya, sudah bagus sekali. Iya, terus dari berita itu kan banyak ya sering muncul ya di koran, terus kalau sering nonton berita di televisi itu sering muncul, itu anak-anak lebih mudah memahaminya ya mana, atau lebih sukanya yang nonton yang baca berita atau nontonnya mana? Iya Amel. Oh, kalau Amel ini lebih suka membaca berita di koran. Ada yang lain atau mungkin ada yang lebih suka nonton berita nih di televisi? Ada? Oh, banyak sekali ya. Banyak juga yang membaca. Oke, bagus sekali anak-anak di sini sudah mulai welcome ya dengan berita-berita yang ada di dekat kita ya. Iya, jadi di sini Ibu sudah menyiapkan satu berita yang sekarang ini lagi gencar-gencarnya atau lagi booming atau lebih dikenal dengan viral ya, lagi viral sekarang. Jadi beritanya tentang penemuan mayat pria di Kelurahan Kandang Mas, Kota Bengkulu. Ya, nanti akan Ibu tayangkan video itu dan anak-anak menyimak ya. Mohon untuk disimak berita itu dan nanti menentukan 5W unsurnya ya. Unsur-unsurnya itu ada 5W plus 1H. Nanti anak-anak tentukan dari video itu dan tentukan juga fakta dan opininya itu yang bagian mana. Oke? Bisa? Bisa. Oke. Iya, jadi tugas ini tentunya bukan tugas mandiri ya, nanti akan Ibu kelompokkan anak-anak menjadi, ini ada 29, anggaplah 30 ya, 30 kita bagi menjadi 5 kelompok aja ya. Iya, jadi nanti ada yang 6, ada yang 5 ya. Ya udah semua dapat kelompoknya ya. Iya, kelompok 1. Iya, kelompok 2 ya. Kelompok 3 yang mana? Oh, yang belakang. Kelompok 4 yang gini ya. Kelompok 5? Yang 5? Oh ya, yang ini depan Ibu ya. Iya, jadi nanti anak-anak simak beritanya. Tugasnya unsur-unsurnya ada apa aja? 5W plus 1H. Terus menentukan juga fakta dan opininya. Bagus. Udah paham ya berarti ya tugasnya ya?
Juru parkir di Pasar Panorama Kota Bengkulu bernama Risna Gunawan, warga Jalan Manggis 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaranpati, Kota Bengkulu, ditemukan tewas bersimbah darah di Jalan R.E. Marta Dinata, Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Disampaikan warga sekitar lokasi kejadian, Dedi Sumantri. Korban ini ditemukan dalam keadaan tergeletak di lokasi kejadian. Korban pertama kali ditemukan seorang perempuan dan anaknya yang mencari barang bekas. Ditambahkan Denny, jika dilihat dari kondisi korban yang tewas dengan kondisi mengenaskan, kemungkinan korban ini dibunuh. Tahunya sudah geletak tadi di situ bang, sudah kurang lebih jam 8 atau setengah 8. Ditemukan sama ibu sama anaknya lagi mulung sampah. Ditemukan. Saya keluar tadi udah rame lihat itu. Kalau saya lihat ada mayat bekas. Kayaknya habis berantem. Nah, di bagian muka, sobek, sama bagian leher. Kasat Reskrim Polresta Bengkulu, AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan, saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan dan untuk dugaan penyebab kematian korban belum dapat dipastikan. Untuk tindak lanjut ke depannya, kami masuk itu pendalaman lagi terkait dengan kejadian ini. Kalau untuk sementara ada dugaan pembunuhan tidak? Untuk dugaan-dugaan itu semua bisa terjadi ya. Nanti untuk kedepannya kita lihat dulu hasil penyelidikan yang kita akan lakukan. Pokoknya secepatnya minta di langsung tuntaskan. Sampai selesai. Kalau memang ini dibunuh berarti kita ingin. Kalau dibunuh ingin pokoknya selesai masalah ini. Tuntaskan pelakunya kalau itu tangkap. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun RBTV di lokasi kejadian, tersangka yang ditemukan bersimbah darah dan informasi dari keluarga korban sebelum menerima informasi kejadian tersebut, mereka terlebih dahulu melakukan video call. Saat itu korban sedang bekerja di parkiran sekitar jam 16.30 waktu Indonesia Barat Kamis sore. Selain itu, Kamis malam sekitar jam 10 malam ada saksi sempat bertemu dengan korban di lokasi parkiran tempat bisa korban mengatur parkir. Dari hasil pemeriksaan di Rumah Sakit Bayangkara, RBTV mendapat informasi jika luka dialami korban ini setidaknya ada 10 lubang yang nampak dan mayoritas di bagian kepala, wajah, dan leher. Adrian M. Yusuf, RBTV melaporkan. Iya, jadi ibu kasih waktu 10 menit ya. Cukup lah ya, 5 menit aja deh ya. 5 menit untuk menuliskan ya secara rapinya ya. Tadi baru coret-coretan ya, tadi ibu lihat ya. Jadi ditulis rapi, nanti kumpulkan ke ibu, terus nanti kalian presentasikan ke depan. Boleh? Boleh. Oke, udah selesai semua ya anak-anak ya. Udah. Oke, boleh dikumpulkan. Ketua kelasnya mana? Ketua kelasnya boleh? Oh iya, ini ya. Bagus. Oke, ini ada 5 kelompok ya. Ya, 1 kelompok lagi. Iya, ini ya. Oke, ibu lihat dulu ya. Mungkin boleh nih dari kelompok yang terakhir dulu deh. Dari kelompok 5 dulu kali ya. Ya boleh, silakan. Oke, boleh kasih plus dulu dong buat anak-anak yang udah maju. Ya, bagus. Jadi dari yang melihat anak-anak udah bisa untuk menganalisis informasi dari berita, baik itu yang didengar ya. Karena kita hari ini baru belajar yang video, jadi dari hasil simakannya udah bagus sekali mengenai unsur 5W+1H-nya, bisa juga mengorganisasikan fakta dan opininya. Jadi anak-anak sudah baik sekali ya. Oke, jadi ada yang mau menyimpulkan nih? Ada yang mau menyimpulkan nggak pembelajaran kita hari ini? Iya, boleh Rani, silakan. Ya, tepuk tangan dulu dong buat Rani. Ya, jadi ada beberapa berita mungkin ya yang biasa kita kenal dengan hoax itu. Jadi ketika kita menerima atau kita memperoleh informasi atau berita itu, kita simak terlebih dahulu, kita organisasi, kita kumpulkan data-datanya, apakah itu berita itu termasuk berita yang real, yang fakta, atau justru itu adalah berita hoax gitu ya. Jadi pintar-pintar dalam memilih dan menganalisis sebuah informasi begitu ya. Oke, jadi minggu depan kita udah nggak ketemu lagi dengan teks berita, tapi kita akan mencoba untuk
mengorganisasikan teks narasi ya. Jadi mungkin itu aja pembelajaran kita hari ini. Udah mau istirahat juga ya. Iya. Oke, jadi boleh nih kayaknya ketua kelasnya pimpin doa nih sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Iya baik semuanya, selamat istirahat ya. Ibu balik dulu. Assalamualaikum.